dan teman selalu bersatu dalam ilmu dan budi pekerti. Selamat siang Pak Usep, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik. Semoga Bapak juga sehat. Alhamdulillah ya, sehat juga. Saya senang sekali bisa mendampingi Pak Usep untuk mempersiapkan pembelajaran esok hari. Nah, apa yang Pak Usep harapkan dari sesi coaching hari ini? Harapan saya ingin memastikan pembelajaran saya nanti berjalan lancar, terutama karena saya akan mencoba beberapa pendekatan baru seperti pembelajaran berdiferensiasi dan menggunakan kuisis versi kertas untuk penilaian atau evaluasi. Wah, menarik sekali ya. Jadi nanti kita bisa eksplorasi itu lebih dalam. Sebagai langkah awal, bolehkah Pak Usep menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam materi kali ini? Itu materinya tentang apa? Ya, apa tujuan? Tujuan pembelajaran kali ini, saya berharap agar siswa dapat memahami konsep rantai makanan, mengidentifikasi peran produsen, konsumen, dan dekomposer, serta memahami hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Yang sangat jelas dan penting sekali ya tadi tentang rantai makanan. Kira-kira nih apa saja area pengembangan dalam pembelajaran ini yang ingin Pak Usep capai, baik untuk siswa ataupun Pak Usep sendiri sebagai pendidik? Ya, untuk siswa, saya ingin memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang punya kebutuhan belajar yang berbeda, bisa terlibat aktif. Dan untuk saya sendiri, saya ingin mengembangkan keterampilan pengelolaan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode-metode yang baru seperti kuisis versi kertas. Baik, pembelajaran berdiferensiasi tadi yang akan digunakan itu memang memerlukan strategi yang matang. Ya. Nah, sejauh ini apa saja strategi yang sudah Pak Usep rancang untuk mencapai tujuan tersebut? Ada beberapa rencana yang ingin saya kembangkan, salah satunya yang pertama memberikan tayangan video pendek tentang ekosistem untuk membangun pemahaman awal, dan yang kedua membagi siswa ke dalam kelompok sesuai dan kemampuan mereka. Yang ketiga menyediakan materi pembelajaran yang berbeda tingkat kesulitannya sesuai kebutuhan masing-masing kelompok, dan yang keempat menggunakan kuisis versi kertas dengan barcode agar siswa bisa memilih jawaban mereka dengan lebih praktis. Ya, berarti Pak Usep sudah menyiapkan 4 langkah ya tadi, akan memberikan tayangan video, kemudian membuat kelompok sesuai dengan minat, kemudian yang tadi menggunakan kuisis ya mode kertas untuk evaluasinya. Strategi yang sangat menarik ya. Nah, dengan pendekatan ini bagaimana Pak Usep memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna? Saya akan mengamati aktivitas kelompok secara aktif, memberikan pertanyaan pemandu, dan catat bagaimana setiap siswa berkontribusi. Dan saya juga akan memastikan materi yang diberikan ke setiap kelompok itu sangat relevan dan tidak terlalu sulit atau terlalu mudah. Bagus sekali ya, nanti akan diamati aktivitas kelompoknya. Nah, apa yang menurut Pak Usep mungkin yang akan menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan strategi ini? Mungkin memastikan semua kelompok berjalan sesuai rencana, terutama jika ada siswa yang kurang fokus. Selain itu juga, saya juga khawatir waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan kelompok dan penggunaan kuisis versi kertas bisa melebihi waktu pelajaran. Ya, memang tantangan waktu ini biasa kita alami ya, kita tinggal bisa memanagenya saja supaya apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Nah,
saya harap nanti ya tantangan yang ini untuk bisa diantisipasi. Nah, kira-kira apa ide atau langkah yang sudah terpikirkan untuk mengatasi hal tersebut? Saya pikir untuk memberikan panduan waktu yang jelas untuk setiap kegiatan dan mungkin meminta siswa dalam setiap kelompok untuk berbagi tanggung jawab seperti yang jadi pencatat dan yang jadi presenter. Untuk kuisis juga saya sudah mencoba sebelumnya, jadi saya cukup yakin prosesnya akan efisien. Ya, bagus ya. Jadi nanti siswa akan diberi perannya masing-masing ya. Nah, saya rasa Pak Usep ini sudah punya rencana yang matang. Kalau begitu, apa langkah selanjutnya yang akan Pak Usep lakukan untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Untuk kedepannya saya akan memastikan materi untuk setiap kelompok siap, memeriksa kembali barcode untuk kuisis, dan mencoba menyusun panduan waktu yang lebih detail. Ya, baik ya. Semoga persiapan yang barusan Pak Usep sampaikan bisa terlaksana sehingga nanti Pak Usep bisa lebih percaya diri dalam pelaksanaannya nanti. Nah, apakah ada hal lain yang ingin didiskusikan sebelum kita akhiri sesi ini? Saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih banyak atas bantuannya kepada Bapak A.F. Saifullah. Semoga kedepannya saya bisa menjalankan semua pembelajaran dengan baik. Sama-sama Pak Usep, semoga pembelajarannya berjalan dengan sukses. Saya tidak sabar untuk melihatnya nanti ya. Berarti besok di jam kedua ya. Nanti saya akan lihat ke sana, jangan tegang atau apa-apa, kita hanya untuk diobservasi saja. Ya. Terima kasih Pak Usep sekali lagi. Sama-sama Pak. Terima kasih juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, namun sebelum berdoa, Bapak terus akan mengingatkan kalian ketika berdoa lakukan dengan khusyuk, karena itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Yang Maha Kuasa yang telah menciptakan kita. Dan untuk berdoa silakan dipimpin oleh ketua kelas. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya, untuk menambah rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, tapi sebelumnya lebih baik silakan kalian berdiri. Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi,
Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum lanjut ke pembelajaran, sekarang Bapak absen terlebih dahulu ya. Apakah semua di sini hadir semua? Siapa yang tidak hadir? Ada yang tahu tidak kenapa dia tidak sekolah, tidak masuk hari ini? Nah, makanya dari itu kita harus menjaga kesehatan kita agar tidak mudah terserang penyakit. Dan untuk yang sakit, mari kita berdoa semoga teman kita diberikan kesembuhan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Ya. Dan sebelum masuk ke pembelajaran, boleh bernyanyi terlebih dahulu. Itu berdiri, ya, supaya kalian nyaman, supaya kalian semangat melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya. 1, 2, 3. Atas menggapai bintang, tangan bersamping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar, putar-putar tangan diputar, lunggu-lunggu tangan digulung, ular melingkar di atas pundak, kanan kiri atas bawah siap belajar, satu jari kanan satu jari kiri, ku gabungkan jadi dua, ku buat jembatan panjang, dua jari kanan dua jari kiri, ku gabungkan jadi empat, ku buat kamera ceplik, tiga jari kanan tiga jari kiri, ku gabungkan jadi enam, ku buat menara tinggi, empat jari kanan empat jari kiri, ku gabungkan jadi delapan, ku buat telinga kelinci, lima jari kanan lima jari kiri, ku gabung menjadi 10, ku siap belajar. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Untuk pembelajaran ini, ya, kita akan belajar tentang rantai makanan. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Dan yang kedua, kalian menentukan makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Dan yang ketiga, kalian mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, kalian mampu membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ada yang tahu? Apa itu ekosistem? Ada yang masih ingat? Bintang? Ekosistem adalah suatu komunitas organisme dan lingkungan tempat mereka yang hidup, yang saling bergantung dan berinteraksi untuk menciptakan keseimbangan yang mendukung kehidupan. Ekosistem ada berapa komponen? Apa saja? Ya? Apa itu ekosistem biotik? Nah, kita ekosistem ya. Contohnya seperti apa? Tumbuhan, manusia, dan banyak lagi ya. Dan untuk
untuk ekosistem abiotik? Yang tidak bernyawa. Ya, yang tidak Bernyawa. apa saja yang tidak bernyawa? Air. Terus matahari, terus batu, terus pasir dan banyak lagi ya. Nah, yang mau kita bahas sekarang adalah tentang rantai. Ya. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses makan, memakan atau makan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Ya. Selanjutnya, Bapak punya satu video. Silakan kalian analisis apa yang ada di dalam video ini. Sekali suasana hari ini dan kelihatannya dewan ini cukup besar. Sepertinya kita sholat sampai ke dalam sana. Aku akan mencari. Itu ya. Kita apa? Hap? Asik, kita sarapan. Kita menuju daratan. Kayaknya sebentar lagi nyampe. Akhirnya nyampe juga. Ya. Lumayan, cuma kata kecil. Apa nggak ada mangsa di sekitar sini? Biasanya sering ada ular. Itu si ular. Sampai kaget. Mau diajak kemana aku hilang. Lihat pemandangan. Asik. Kok kesaran? Kamu sarapan tuh hari ini. Aduh, gak kuat. Dari video yang kalian tadi lihat, apa yang dapat kalian pelajari? Ya, ada yang bisa menjelaskan apa yang ada dalam video tersebut? Ada proses apa yang terjadi dalam video tersebut? Kita tepuk tangan untuk kita. Proses makan dan dimakan. Ada binatang apa saja yang ada di dalam video yang tadi kalian lihat? Yang pertama ada apa? Ya, terus? Terus?
pertama ada tumbuhan apa? Rumput. Rumput dimakan? Belalang. Dimakan? Katak. Dimakan? Ular. Posisi padi itu sebagai produsen. Apa itu produsen? Ada yang sudah tahu apa itu produsen? Ya, Bapak jelaskan. Produsen adalah tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Mereka adalah dasar dari rantai makanan. Yang kedua itu ada apa? Belalang. Belalang masuk ke komponen rantai makanan apa? Sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Ya. Dan selanjutnya apa itu konsumen? Sebelumnya Bapak tanya apa itu konsumen? Ada yang tahu? Nah, konsumen adalah organisme yang memakan produsen atau konsumen lainnya untuk mendapatkan energi. Sama seperti kita, ya, kita membutuhkan makan untuk mendapatkan energi untuk beraktivitas. Konsumen juga ada beberapa tingkatannya. Yang pertama konsumen primer atau konsumen tingkat 1, yang kedua konsumen sekunder atau konsumen tingkat 2, dan konsumen tersier atau konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 itu ada pada, kalau dalam video ini ada pada belalang, ya, ada pada belalang. Konsumen tingkat 2 ada pada katak, dan konsumen tingkat 3 ada pada Ular. selanjutnya konsumen tingkat 4 ada pada Belalang. ya, dan elang mati diuraikan oleh diuraikan untuk menjadi nutrisi ke tanah dan sebagai pupuk tumbuhan, ya. Selanjutnya Bapak punya gambar rantai makanan, ya. Di sini ada gambar apa saja? Tumbuhan, kelinci, ular. Tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri. Dari apa? Fotosintesis. Kelinci memakan tumbuhan mendapatkan termasuk konsumen tingkat. Dan ular merupakan hewan pemangsa atau predator. Ya. Dia berdiri di konsumen tingkat 2. Dan ular dimakan apa tadi dalam video? Makan. Berarti elang merupakan apa? Konsumen tiga empat sebagai puncak rantai makanan. Kalau tadi kelinci termasuk hewan apa? Herbivora. Kenapa kelinci disebut hewan herbivora? Karena memakan tumbuhan. Terus kenapa ular disebut karnivora? Memakan hewan lainnya atau memakan daging. Dan kenapa elang juga disebut karnivora? Sama, elang juga pemakan daging, ya. Jadi konsumen paling akhir disebut sebagai puncak dari rantai makanan. Posisi tersebut biasanya merupakan hewan karnivora atau omnivora. Hewan tersebut biasanya
Tadi kan ada apa yang disebut pengurai dan bentuk pengurai itu seperti apa? Nah, pengurai itu adalah bakteri dan jamur yang merupakan contoh dekomposisi. Ketika makhluk hidup mati, tubuhnya akan menusuk dan diuraikan oleh dekomposisi. Hasil penguraian tersebut membentuk humus dalam tanah atau nutrisi dalam tanah. Humus itu dibutuhkan untuk tumbuhan dan menghasilkan energi bagi makhluk hidup lain, sehingga proses makan dan dimakan dalam suatu ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Menurutmu, apa peran hewan omnivora pada rantai makanan? Ayo, apa peran hewan omnivora pada rantai makanan? Karena mereka bisa hewan omnivora bisa menjadi konsumen 1, 2, atau bahkan 3. Contohnya apa? Monyet memakan serangga dan memakan. Cobalah kalian membuat rantai makanan dari gambar di bawah ini. Nah, mana dulu yang dimakan? Ada buah, ada daun, ada monyet. Mana yang berperan sebagai produsen? Daun. Mana yang berperan sebagai konsumen tingkat 1? Dan mana yang berperan sebagai konsumen tingkat 2? Jadi monyet merupakan puncak dari rantai makanan menurut gambar yang ada di sini, ya. Dan monyet merupakan hewan omnivora. Sekarang kita membahas rantai makanan yang ada di ekosistem laut. Pada ekosistem laut, yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita. Namanya fitoplankton dan jumlahnya sangat banyak. Ya, selain fitoplankton, rumput laut dan juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan air laut karena butuh sinar matahari. Nah, dari lingkaran ini kalian bisa membuat rantai makanan. Mana yang termasuk produsen? Mana yang disebut konsumen? Mana yang disebut konsumen tingkat 2? Konsumen tingkat 3? Dan mana yang termasuk puncak rantai makanan dari gambar? Ikan besar. Mana ikan besarnya? Hiu. Selanjutnya, apa akan memberikan contoh rantai makanan pendek? Ya. Contoh rantai makanan pendek tidak selalu terdiri dari urutan atau proses yang panjang karena ukurannya yang besar. Gajah dewasa tidak memiliki predator alami karena gajah memakan berbagai jenis tumbuhan termasuk rumput dan daun pohon apa? Pohon akasia dan Nah, selanjutnya sama, ini juga contoh rantai makanan pendek. Tanaman yang sudah mati atau busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah
juga berperan sebagai dekomposer. Di bawah ini merupakan contoh rantai makanan yang terjadi pada cacing tanah. Nah, mana dulu ini? Ya, tanaman mati, cacing tanah, burung. tanaman mati dimakan oleh cacing tanah dan cacing tanah dimakan oleh burung gagak. Yang ini burung gagak. Selanjutnya, dalam ekosistem yang luas seperti hutan terdapat berbagai komponen biotik yang tadi kalian sebutkan. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu pula sebaliknya. Ya, konsumen dapat memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu bagaimana proses rantai makanan terbentuk dalam ekosistem yang memiliki banyak jenis hewan dan tumbuhan? Bagaimana? Bapak punya contohnya. Nah, jaring-jaring makanan. Ada apa? Ada gambar apa saja yang ada di sini? Bunga, sabun, kupu-kupu, kumbang, laba-laba. Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada satu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Ya. Apakah kamu bisa mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup pada gambar itu ini? Apa dulu? Selanjutnya, selanjutnya, Kupu-kupu, selanjutnya, kumbang, dan laba-laba. nah, tadi ada bunga, ada semut, ada kumbang, ada laba-laba, dan ada kupu-kupu. Ya, terlihat ada contoh jaring-jaring makanan di sini. Ya, ada berapa rantai makanan? Ada pada jaring-jaring makanan. Jika kalian perhatikan, laba-laba berperan sebagai konsumen tingkat berapa? Tingkat? Nah, tingkat 2 dan 3. Yang berperan sebagai produsen apa? Bunga, Ya. Yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 tadi apa? sabun dan Semut dan kupu-kupu. yang termasuk konsumen tingkat 2? Laba-laba, Enggak? laba-laba. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan kosakata yang sudah kalian sebutkan tadi supaya kalian lebih mengetahui kosakata baru yang baru kalian dengar dan kalian belajar. Tadi rantai makanan apa? Proses makan dan dimakan antar makhluk hidup. Tadi ada kata produsen. Produsen apa? Penghasil makanan bagi konsumen atau makhluk hidup lainnya. Yang termasuk konsumen? Makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lainnya. Yang termasuk dekomposer apa? Makhluk hidup menggoreng sisa-sisa bangkai hewan dan tumbuhan. Yang termasuk humus? Sisa-sisa dari bangkai hewan dan tumbuhan yang sudah terurai. Selanjutnya, nah ada kosakata baru yang tadi kalian pelajari, yaitu tentang fitoplankton, zooplankton, lamun, organisme dan jaring makanan. Yang apa yang dimaksud dengan fitoplankton? Tumbuhan berukuran sangat kecil yang hidup di dalam air. Ya, apa arti kata zooplankton? Hewan berukuran kecil yang ada di laut. Lamun, Tumbuhan yang hidup di bawah langkah. organisme, Segala jenis makhluk hidup. jaring makanan. Kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan yang ada pada satu ekosistem yang sama. Nah, itu materi pembelajaran tentang rantai. Jadi rantai makanan itu adalah proses makan dan berjalan. Dan untuk selanjutnya kita bagi kelompok, ya.
bagi kelompok menjadi 3. Yang tadi apa yang ini? Visual. Yang ini? Nah, tapi sebelum kalian berbagi kelompok ya, bekerja kelompok, kita bernyanyi dulu tentang rantai makanan. Adik-adik saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati rantai makanan ayo dipelajari. Dari lirik lagu tadi tentang rantai makanan dijelaskan bahwa terjadi proses memakan yang ada di mana kira-kira? Yang ada di ekosistem sawah. Yang pertama tadi dimakan apa? Tikus. Dimakan apa? Ular. Ular dimakan oleh ular. Padi termasuk padi termasuk produsen. Kenapa padi tadi disebut produsen? Karena padi termasuk tumbuhan yang bisa memproduksi makanannya sendiri dengan bantuan sintesis atau cahaya matahari. Tikus termasuk apa? Konsumen tingkat 1. Tikus termasuk konsumen tingkat 1. dan ular termasuk konsumen tingkat 2. terakhir adalah si puncak rantai makanan yaitu Elang. orang mati akan dikuraikan oleh tumbuh untuk menjadi pupuk atau nutrisi yang akan dibutuhkan oleh tumbuh. Ya, silakan dibagi kelompok terlebih dahulu.
Silakan kalian kerjakan tugas kelompok kalian masing-masing. Ingat, Bapak ingatkan ya, yang namanya kerja kelompok berarti harus bekerja bersama, ya, harus bergotong royong. Silakan dimulai. Sudah belum? Silakan lanjutkan kerjanya bersama-sama ya. Kalau kerja kelompok harus bekerja bersama. Dibagi tugas, siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan itu, supaya kerjanya ringan ya. Kalau dikerjakan bersama-sama, pekerjaan seberat apapun akan terasa ringan.
dan ini kelompok ini sangat bagus kerjasamanya ya, jadi cepat selesai. Siapa yang menggambar, siapa yang menduduk, dan siapa yang menempel. Kelompok ini juga sangat bagus. Siapa yang menggambar, siapa yang merangkai, dan siapa yang mewarnai. Dan kelompok ini juga sangat bagus. Siapa yang menulis, siapa yang membacakan, dan siapa yang memberikan materi. Ya, sudah terlihat kompak dan sangat menggemaskan. Beres semuanya? Ya. Ya. Dan untuk selanjutnya, ya, kalian akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian masing-masing. Dari sini ada kelompok apa? Dari sini kelompok apa? Yang ini kelompok apa? Jadi, dan untuk pertama yang akan memberikan presentasinya silakan dari kelompok siswa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdasarkan cerita dari kelompok visual, tanaman padi atau produsen dimakan oleh belalang. Termasuk konsumen tingkat 1, dan belalang dimakan oleh burung apa? Burung bakau atau burung sebagai konsumen kedua karnivora. Dan ikan mujair bisa dimakan plankton atau serangga, bisa makan plankton atau serangga kecil. Lalu ikan mujair dimakan oleh burung bangau, termasuk konsumen tingkat 3, ya. Dan ular termasuk konsumen tingkat 2, ya. Dimakan oleh burung bangau sebagai konsumen tingkat 2. Jadi beberapa rantai makanan berdasarkan cerita tersebut, tanaman padi dimakan
Belalang. Belalang dimakan. Ikan mujair dimakan. Ular dimakan. Burung. Terima kasih untuk kelompok. Tepuk tangan sekali lagi. Dan selanjutnya kita akan melihat presentasi dari kelompok apa? Untuk kelompok auditori, silakan ke depan. Nah, sebelumnya Bapak tanya terlebih dahulu, apa yang sudah digambar oleh kelompok auditori? Apa yang pernah rantai makanan? Silahkan kelompok auditori untuk mempresentasikan hasil kerjanya di depan teman-teman sekalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin menyampaikan hasil presentasi kami dari suatu gambar. Ada rumput yang dimakan oleh belalang, lalu belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, lalu ular dimakan oleh elang, elang pun mati. Diurai menjadi jamur untuk pupuk tanaman padi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan hasil jadi yang telah digambarkan oleh kelompok auditori adalah rumput dimakan, belalang dimakan, katak dimakan, ular dimakan ular, ya. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita akan melihat presentasi dari hasil kerja kelompok Ines. Dan untuk kelompok Ines silakan presentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SDT akan mengilustrasikan hasil kerja kami tentang menyusun rantai makanan di laut. Pertama-tama kami ingin berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Masih ini kami berharap teman-teman bisa mengikuti dengan baik dan mendapatkan ilmu baru dari prestasi kami. Teman saya akan membacakan tentang kerjasama kelompok kami. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton, plankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan oleh paus bergigi lalu mati menjadi pengurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok Ines kita berikan tepuk tangan. Terima kasih ya telah mempresentasikan hasil
kerja kelompok dari kelompok kinestetik tentang rantai makanan yang ada di mana? Yang ada di laut. Ya. Sekarang kita lihat dari gambar yang dibuat oleh kelompok kinestetik. Ada fitoplankton. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh ikan besar, dimakan oleh dan paus bergigi mati digoreng menjadi pupuk untuk atau makanan untuk ya. Terima kasih kepada kelompok kinestetik yang telah memberikan presentasinya, menampilkan presentasinya di depan teman-temannya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok kinestetik. Masih semangat? Semangat? Sekarang kita nyanyikan lagu bersama-sama kembali ya. Lagu tentang rantai. Sudah siap? Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. Masih semangat masih? Sekarang untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi rantai makanan, Bapak punya soal evaluasi berbentuk kuisis, ya. Ya, berbentuk kuisis dengan mode kertas, ya. Seperti biasa, Bapak akan membagikan ya menurut absen yang kalian miliki. Nomor 13 siapa? Nomor 13 apa? Nomor 20 sekolah nomor 19. Ada nomor 19? Ada. Nomor 17. 17. Nomor 14. Nomor 14. Nomor 2. Nomor 5. Nomor 9. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 7. Nomor 1. Nomor 8. Nomor 21. Nomor 12. Nomor 3. Nomor 16. Nomor 10. 10. Nomor 15. 15. 18. Nomor 22. Nomor 20. 20. 20.
Sudah pegang barcode semuanya sudah? Ya, sudah sesuai hasilnya sudah? Kita mulai dari sekarang. Bapak mempunyai beberapa soal yang harus kalian isi ya. Kita mulai ya. Makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri disebut apa? Ya, pikirkan dulu apa yang mau kalian jawab, baru angkat barcode-nya ya. Nanti Bapak pindahin semua barcode yang kalian tulis. Silakan. Apa yang mau kalian jawab? Lalu angkat ke atas. Ya, sudah tahu jawabannya? Kita mulai. Sudah. Hati-hati melangkahnya. Sudah. Lihat di layar. Ada yang sudah? Ada yang belum? Ada yang belum? Lihat di layar. Ada yang sudah? Ada yang belum? Sudah ada? Sudah ada semuanya? Yakin sudah? Jadi makhluk hidup yang mampu menghasilkan makanan sendiri disebut A. Konsumen tingkat 1, B. Produsen. Sudah terlihat ya jawabannya, mana yang betul, mana yang belum tepat ya. Jawab betul semuanya ada 17 orang. Yang masih belum tepat itu ada 3 orang. Tidak apa-apa, namanya juga belajar. Dan untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 2. Organisme makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut A. Organisme autotrof, B. Fotosintesis, C. Organisme heterotrof, dan D. Dekomposer. Silakan kalian pilih mana yang menurut kalian benar. Silakan angkat barcode. Angkat barcode-nya. Hati-hati salah mengangkat barcode. Tangan udah dihalaman kurang. Sudah semuanya? Sudah semuanya yakin sudah? Di sini sudah menjawab semuanya dan kita lihat jawabannya apa. Yang menjawab benar ada 13 orang dan yang belum tepat ada 7 orang ya. Tidak apa-apa, tetap semangat, namanya juga belajar. Dan ya lebih semangat lagi, tepuk semangat aja dulu. Ya, tepuk semangat. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanan sendiri, namun hanya memakan makhluk hidup lainnya,
atau memanfaatkan makanan dari produsen disebut A. Produsen, B. Autotrok, C. Konsumen, dan D. Tumbuhan. Silakan hati-hati mengangkat barcode-nya. Jangan sampai tujuan kita benar, tapi mengangkat barcode-nya tidak sesuai ya. Siap. Dari sini dulu Bapak sekarang. Angkat jawaban. Ya. Sudah. Sudah semuanya, sudah ada nama kalian di sini? Sudah ada nama kalian? Ya. Mari kita lihat jawabannya apa. Nah, alhamdulillah sekarang sudah semakin membaik ya. Yang benar jawabannya ada 19 orang. Yang bukan ada 1 orang ya. Masih lanjut masih? Masih semangat masih? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 4. Organisme yang mengurai zat makhluk hidup yang sudah mati dan hasil penguraiannya dimanfaatkan oleh tumbuhan disebut A. Tumbuhan, B. Dekomposer, C. Produsen, D. Konsumen. Silakan cari jawabannya yang menurut kalian benar. Lalu angkat barcode-nya. Siap? Bapak mulai dari sini. Angkat barcode-nya. Silakan. Angkat barcode-nya. Sudah ada tandanya? Kalian menjawab sudah ada? Sudah. Yakin sudah? Kita lihat jawabannya. Yang menjawab benar ada 16 orang. Yang belum tepat ada 4 orang. Tidak apa-apa. Namanya juga belajar. Ya. Tetap semangat ya. Dan kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan tertentu adalah pengertian dari A. Karnivora, B. Rantai makanan, C. Jaring-jaring makanan, atau D. Omnivora. Silakan jawab menurut jawaban kalian itu adalah benar. Silakan jawab. Ya. Sudah semuanya? Sudah semuanya sudah? Kita lihat jawabannya. Yang benar ada 18 orang. Yang 2 salah. Ya, jadi hati-hati ketika mengangkat barcode-nya, jangan sampai tertukar. Ya, siap lanjut, masih semangat? Kita lanjut ke soal nomor 8. Lihat, ya. Pada gambar tersebut, yang bertindak sebagai konsumen tingkat 1, ya, yang bertindak sebagai konsumen tingkat 1, ya, adalah gambar nomor 1, 5, 3, atau 2. Yang menjadi konsumen tingkat 1 adalah nomor berapa? Silakan jawab menurut jawaban kalian itu adalah benar. Silakan. Ya, sudah. Hati-hati barcode-nya jangan terhalang tangan jari kalian. Siap?
tepat ada 3 orang ya. Untuk menambah semangat lagi kita tepuk semangat dulu ya, sudah semakin mengeluh, sudah mulai lelah. 1, 2, 3 tepuk semangat. Lanjut soal berikut. Nah, gambar lagi. Ini ada gambar lagi. Gambar rantai makan. Pada gambar tersebut, jika katak mengalami kepunahan, maka yang terjadi adalah A. Elang semakin banyak, B. Ular memakan padi, C. Elang tidak dapat makan, D. Belalang semakin banyak. Silakan jawab menurut kalian benar. Siap? Sudah? Sudah benar? Sudah ada? Sudah ada jawaban kalian? Sudah ada? Kita lihat jawaban. Yang menjawab benar ada 16 orang dan yang belum tepat ada 4 orang. Tepuk tangan untuk semuanya. Masih lanjut? Masih? Ya, 1. Organisme pemakan detritus disebut detritivore. Misalnya sapi, B. Ayam, C. Cacing, D. Singa. Silakan jawab menurut kalian itu adalah benar. Silakan. Sudah ada semuanya? Kita lihat jawaban. Ya. Nah, jawabannya semakin membaik. Yang kurang tepat cuma 1. Yang benar ada 19 orang. Tepuk tangan. Kita lihat ya, hasil dari yang kalian sudah kerjakan. Nah, kita lihat ya. Siapa yang teratas? Siapa yang teratas? Silva, Salsa, Rafael, Bisa, Zara, Bisa. Ya, yang salah satu 2 kita. Nah, ini bukan berarti kalian belum memahami atau belum bisa. Mungkin ada beberapa teknis ketika mengangkat kata kalian kurang tepat ya. Ya kalau itu tujuannya mau menjawab B, karena mengangkat kata salah, jadi salah ya. Itu beda dalam sebuah pembelajaran. Dan untuk yang paling atas kita berikan tepuk tangan. Dan untuk yang paling bawah kita juga berikan semangat agar lebih giat belajar lagi. Ya, secara keseluruhan kalian sudah bisa menjawab semua pertanyaan. Ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran tentang rantai makanan adalah cara untuk menggambarkan bagaimana energi dan materi
berpindah dari ekosistem, produsen menghasilkan makanan sendiri dan menjadi dasar rantai makanan. Konsumen memakan organisme lain untuk mendapatkan energi, sementara pengurai menguraikan sisa-sisa organisme mati dan mendaur ulang nutrisi. Ya. Memahami rantai makanan penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan lingkungan. Baiklah, anak-anak, kita telah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar bersama-sama tentang rantai makanan. Dan Bapak harap kalian sekarang sudah memahami apa itu rantai makanan, yaitu hubungan makan dan dimakan antara makhluk hidup yang terjadi secara berurutan. Ya. Kalian juga sudah bisa menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan seperti produsen, konsumen, dan pengurai. Selain itu, Bapak yakin kalian sekarang mampu membuat contoh rantai makanan sederhana di lingkungan sekitar kalian. Misal di sawah, hutan, atau bahkan di laut. Terakhir, kita juga sudah membahas jaring-jaring makanan, di mana beberapa rantai makanan saling terhubung dalam suatu ekosistem. Bapak harap kalian bisa mempraktikkan ini di rumah atau di lingkungan sekitar. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Terima kasih. Karena kalian sudah benar-benar memahami. Nah, sekarang Bapak tanya kepada kalian, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang tidak? Apa yang membuat kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Oh, ya. Menurut Bintang, dia senang karena evaluasi menggunakan kuisis mode kertas. Ya. Terima kasih atas perhatian kalian dan sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga di perjalanan pulang ke rumah kalian diberikan keselamatan, dan untuk pembelajaran selanjutnya kalian siap untuk mengikutinya. Doa dipimpin oleh Bapak kelas, silakan. Siap berdoa. Terima kasih. Selamat siang Pak Usep. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi setelah pelaksanaan pembelajaran kemarin. Selamat datang juga Ibu Lilis selaku PP, di mana pada kegiatan kali ini Pak Usep tentunya kita akan melaksanakan teknik coaching pasca observasi kemarin. Nah, kira-kira nih gimana nih perasaan Bapak Usep setelah menyajikan materi kemarin tentang apa kemarin ya? Tentang rantai makanan. Terima kasih atas kesempatannya menjawab pertanyaan Bapak secara keseluruhan. Saya merasa senang karena banyak siswa yang aktif, meskipun ada beberapa bagian yang masih perlu diperbaiki. Senang mendengarnya Pak. Kalau begitu, nah apakah proses pembelajaran kemarin yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan sebelumnya? Sebagian besar sih sudah sesuai, terutama dalam hal penerapan pembelajaran bervariasi.
namun ada beberapa siswa yang masih kesulitan memahami konsep rantai makanan meskipun sudah menggunakan media visual seperti gambar dan video. Mungkin lebih cocok untuk siswa yang belajar materi tersebut untuk siswa yang belajar dengan visual. Jadi saya rasa perlu ada penjelasan verbal untuk yang belum memahami. Jadi seperti itu ya, media visual tadi memang cukup efektif untuk di sebagian siswa, tapi ada juga yang membutuhkan pendekatan lain gitu ya, selain visual. Nah, kira-kira nih apa hal yang Pak Usep rasa paling memuaskan dalam proses pembelajaran kemarin? Ya, bagi seorang guru, hal yang memuaskan itu adalah saat melihat siswa yang sudah memahami dan bisa berdiskusi lancar tentang konsep rantai makanan. Bahkan ada yang bisa menjelaskan kembali kepada teman-temannya. Itu momen yang sangat menyenangkan bagi saya. Ya, tentu saja ya, momen itu memang momen yang sangat berarti. Jadi berdasarkan pengalaman kemarin, kira-kira bagaimana Bapak menilai ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah tujuan pembelajaran itu sudah tercapai dengan baik? Secara keseluruhan, saya rasa tujuan pembelajaran sudah tercapai. Banyak siswa yang bisa menjelaskan peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Meskipun itu, ada beberapa siswa yang masih sedikit kesulitan dalam menyusun urutan atau menghubungkan konsep. Itu sudah bagus ya Pak ya. Meskipun tadi disampaikan masih ada beberapa siswa yang perlu penguatan. Nah, lalu menurut Bapak apa saja kesulitan yang dihadapi, terutama yang dihadapi siswa dalam memahami materi ini? Kira-kira apa kesulitannya? Saya rasa masih banyak siswa yang lebih suka belajar dengan teks atau mendengarkan penjelasan, lebih kesulitan memahami hanya dengan gambar dan video saja. Mereka sedikit bingung dalam menggunakan gambar dan urutan rantai. Betul sekali Pak ya, memang perbedaan gaya belajar bisa menjadi tantangan seperti yang tadi Bapak sampaikan, bahwa untuk yang visual atau yang video mungkin tidak cocok untuk siswa yang lebih suka pada teks ya, lebih kepada teks atau mendengarkan penjelasan langsung. Nah, menurut Bapak nih, apa langkah yang akan Bapak rencanakan untuk mengatasi hal ini? Mungkin kedepannya saya bisa memberikan penjelasan verbal yang lebih rinci terlebih dahulu sebelum menampilkan gambar atau video. Selain itu, saya juga berencana memberi latihan berbasis teks dan meminta siswa untuk membuat diagram rantai makanan dengan kata mereka sendiri. Ide yang sangat baik Pak Usep ya. Jadi betul tadi kita bisa memberikan penjelasan verbal dan bisa meminta mereka menggambar sendiri ya, bisa memperjelas pemahaman mereka. Nah, selain itu kira-kira apa kesulitan yang Bapak rasakan dalam mengelola pembelajaran kemarin? Tantangannya utamanya adalah membagi waktu antara siswa yang lebih cepat dan siswa yang membutuhkan bantuan lebih banyak. Kadang saya juga merasa kesulitan mengawasi semua secara bersama, terutama dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, itu memang tantangan yang cukup besar ya. Nah, kira-kira apa alternatif yang Bapak pikirkan untuk mengatasi masalah pembagian perhatian itu tadi? Saya pikir untuk siswa yang lebih cepat, saya bisa memberikan tugas tambahan yang lebih menantang. Sementara untuk siswa yang membutuhkan lebih banyak bantuan,
saya bisa memberikan penjelasan lebih mendalam dan memberikan waktu lebih banyak untuk mereka. Itu salah satu solusi yang sangat baik ya Pak ya, dengan memberikan tugas yang lebih menantang, kemudian untuk siswa yang yang cepat, jadi Bapak nanti bisa menjaga keterlibatan mereka, sementara siswa yang membutuhkan bantuan lebih banyak nanti Bapak tetap memberikan banyak perhatian. Sekarang saya juga lihat kemarin Bapak ketika penilaian itu menggunakan kuisis mode kertas ya. Nah, kira-kira bagaimana pengalaman Bapak menggunakan mode ini? Sebenarnya itu pengalaman pertama buat saya dan saya cukup puas. Siswa lebih fokus karena mereka hanya perlu scan kode QR saja, lalu langsung masuk ke soal. Mereka lebih tertib dan tidak terganggu oleh perangkat. Kemarin juga saya lihat siswanya begitu antusias ya ketika pas dievaluasi menggunakan kode kertas. Menarik sekali Pak ya. Jadi mereka itu hanya tinggal scan kode QR ya, kode QR-nya ada barcode-nya dan langsung mengerjakan soal. Apakah mereka merasa lebih nyaman? Kira-kira menurut Pak Ustaz? Melihat dari antusiasnya, mereka merasa lebih cepat terlibat karena tidak perlu membuka aplikasi atau website lagi, cukup scan kode QR dan mereka langsung bisa mengerjakan soal. Sepertinya mereka merasa lebih nyaman karena tidak terlalu terikat dengan penggunaan layar. Karena kan tidak menggunakan komputer atau HP, jadi mereka membaca soal, jadi jawabannya langsung pakai barcode itu ya. Itu sangat efektif ya Pak ya. Jadi dengan kuisis mode kertas nih, kira-kira nih Bapak merasa proses ini, penilaian ini menjadi lebih efisien nggak? Saya rasa lebih praktis Pak. Dengan cara ini saya tidak perlu khawatir siswa kesulitan mengakses soal. Mereka tinggal scan dan langsung mengerjakan. Ini juga membantu menghemat waktu saya. Benar sekali ya Pak ya. Ketika soal dimunculkan, siswa langsung menjawab dan kemarin saya lihat hasilnya langsung ada gitu di layar. Jadi penilaian ini menjadi lebih efisien. Apakah Bapak merasa penilaian menggunakan kertas mode kertas ini lebih menyeluruh dibandingkan dengan cara yang lain? Betul sekali Pak. Dengan mode kuisis mode kertas, saya bisa langsung mengakses hasil kuis siswa tanpa harus memeriksa satu persatu. Saya juga bisa melihat soal mana yang lebih sulit bagi mereka, jadi lebih mudah untuk melakukan evaluasi. Jadi bisa terlihat langsung ya soal mana yang bisa dijawab oleh siswa dan soal mana yang siswa banyak salahnya, jadi bisa kelihatan langsung. Jadi itu sangat membantu untuk menganalisis pemahaman siswa ya Pak. Nah, dengan cara ini Bapak bisa lebih cepat mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa itu secara langsung. Nah, apakah Bapak berencana untuk menggunakan kuisis mode kertas lagi di pertemuan berikutnya? Tentu saja, pasti saya akan mencoba pakai lagi. Mungkin dengan soal yang lebih variatif, saya juga berpikir untuk memberi waktu lebih bagi siswa yang membutuhkan bantuan dan memanfaatkan fitur lain. Sangat bagus ya Pak ya, memanfaatkan fitur tambahan. Mungkin itu bisa semakin memperkaya pengalaman belajar siswa. Nah, jadi setelah pengalaman kemarin, apakah langkah yang Bapak rencanakan untuk pertemuan berikutnya? Untuk pertemuan berikutnya mungkin saya akan menyiapkan soal yang lebih beragam dan mencoba memberikan penjelasan secara verbal yang lebih rinci sebelum menampilkan media visual. Saya juga akan berusaha lebih baik dalam manajemen waktu dan memberi perhatian lebih pada siswa yang membutuhkan. Itu langkah yang sangat baik ya Pak ya. Terus semangat dan refleksikan setiap langkahnya.
untuk pembelajaran berikutnya. Dan semoga Bapak bisa semakin lancar dan semakin sukses. Saya merasa lebih percaya diri dan siap untuk melakukan perbaikan di pertemuan ini. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu dan diskusinya. Saya merasa banyak hal yang sudah Bapak refleksikan dan direncanakan untuk perbaikan ke depan. Nah, saya yakin dengan langkah-langkah yang Bapak siapkan, proses pembelajaran akan semakin efektif. Terima kasih juga Bapak, diskusi ini sangat membantu saya untuk lebih memahami tantangan yang ada dan bagaimana cara untuk mengatasi. Saya juga merasa lebih siap untuk pertemuan Sama-sama ya. Semangat terus dan jangan ragu untuk berbagi perkembangan atau tantangan yang Bapak hadapi. Kita akan terus belajar bersama. Mungkin hanya itu Pak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak atas bimbingannya. Saya akan terus berusaha dan semoga bisa memberikan yang lebih baik untuk siswa. Semoga kita bisa terus berbagi pengalaman dan saran. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatan. Itu tadi seperti itu observasinya. Jadi Bapak ini menggunakan pembelajaran diferensiasi, juga di dalam evaluasi sudah menggunakan kuisis mode kertas. Jadi pengalaman pertama juga proses menggunakan itu, dan saya lihat hasilnya siswa antusias ketika sedang melaksanakan penelitian. Saya boleh memberikan umpan balik ya Pak ya. Tadi proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Meskipun mungkin karena ada saya di sini ya Pak, jadi agak sedikit ini sepertinya ya tunggu. Tidak apa-apa dari dari percakapan yang sudah dilakukan barusan. Proses coaching sudah dilakukan dengan baik. Untuk coaching sendiri sebaiknya memang coach itu mengkonfirmasi jawaban dari coaching adalah dengan mengulangi perkataan dari coaching. Itu bisa mengkonfirmasi dari jawaban. Tadi sudah dilakukan beberapa kali, cuma mungkin nanti kedepannya itu bisa dijadikan tips mungkin ya Pak ya, supaya proses coaching ini betul-betul dilakukan nyambung. Ada apa ya, tidak seperti wawancara gitu ya Pak ya, lebih luas lagi. Mungkin Pak kalau untuk selebihnya mendengarkan dengan aktif, kemudian kenyataannya sudah terlihat. Tadi juga Bapak juga ya tidak menggurui, tidak seakan-akan memberikan saran juga, semuanya pure memang jawaban dari Terima kasih. Umpan baliknya memang seperti itu yang kita rasakan, karena mungkin karena tuntutan itu ya, tuntutan itu. Berbeda ketika kita di lapangan orang sudah ngobrol pakai bahasa kita sendiri, itu asik. Tapi ketika tuntutan gitu, nah gitu kan, yang dipikirkan sama yang diucapkan kadang kurang sinkron. Tapi ya itu mungkin perbaikan dan sinkron baik. Mudah-mudahan kedepannya apa yang disampaikan itu memang sudah menjadi harapan. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak. Tadi pertama kali ya menggunakan kuis mode kertas ya, dan ternyata menarik ya Pak ya. Ketika bertanya kepada siswa apa pembelajaran ini paling menarik buat kalian, Pas di kuis itu dan digitalisasi juga ya, masih menggunakan kertas, tapi anak dapat menonton aplikasi lain. Biasanya kan kalau asesmen bukan hal yang paling menarik, tapi Biasanya sebaliknya sebaliknya. hal yang paling menarik.
Nah, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Bapak ini ya sudah mau diobservasi oleh Untuk kemajuan bersama. kemajuan bersama. Itu